Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS muatan lokal, di mana di sini saya akan mempresentasikan tentang memperkenalkan produk kain tenun dari Insana atau Desa Oelurai. Di sini kita mulai dari latar belakang di sini, di mana bangsa Indonesia kaya akan warisan budaya yang menjadi salah satu kebanggaan bangsa dan masyarakat. Salah satu dari warisan budaya yakni keragaman kain dan tenunan tradisional. Beberapa kain dan tenunan tradisional tersebut antara lain kain ulos dari Sumatera Utara, kain limar dari Sumatera Selatan, kain batik dan lurik dari Yogyakarta, kain geringsing dan endek dari Bali, kain hinggi dari Sumba, kain sarung ende dari Flores, kain buna dari Timur, kain tenun kisar dari Maluku, kain ulap doyo dari Kalimantan Timur, dan kain saringan dari Sulawesi Selatan. Melalui kain tradisional tersebut dapat kita lihat kekayaan warisan budaya yang tidak saja terlihat dari teknik, aneka ragam corak serta jenis kain yang dibuat, akan tetapi dapat juga dikenal berbagai fungsi dan arti kain dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mencerminkan adat istiadat, kebudayaan, dan kebiasaan budaya atau cultural habit yang bermuara pada jati diri masyarakat Indonesia. Lalu di situ dapat kita lihat bahwa di Kabupaten Timur Tengah Utara, Kecamatan Insana Barat, Desa Oeluarai memiliki ciri khas dalam memproduksi kain, yakni kain tenun yang diproduksi sendiri, di mana mereka memanfaatkan alat dan bahan alami dan tradisional seperti kayu, benang, dan lain sebagainya. Proses pembuatan kain tenun tidaklah mudah, terkendala bahan yang susah ditemukan dan jarak tempuh lokasi pemasaran yang jauh. Desa Oelurai, Kecamatan Insana Barat, untuk mengetahui tentang tenun tradisional yang ada di Kecamatan Insana Barat, khususnya Desa Oelurai, agar dapat menambah pengetahuan tentang pembuatan kain tenun dan proses pemasaran kain tenun tersebut. Pemasaran melalui platform media sosial agar mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Nah, di sini kemudian ada rumusan masalah, di mana di sini bagaimana memperkenalkan produk kain tenun dari Insana Barat. Lalu apa saja platform media sosial yang digunakan, dan bagaimana cara mengimplementasikan hasil produk kain tenun Insana kepada masyarakat. Di situ kemudian ada tujuan dan masalah manfaat penelitian, maksudnya di situ tujuan penelitian untuk mengetahui strategi promosi produk kain tenun Insana dalam menarik minat pelanggan dan bisa mempertahankan dan juga memperkenalkan brand lokal sendiri kepada masyarakat. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya menarik minat pelanggan suatu perusahaan melalui strategi promosi produk yang tepat. Lalu kemudian di situ penjelasan konten lokal. Di sini melalui kain tradisional tersebut dapat kita lihat kekayaan warisan budaya yang tidak saja terlihat dari teknik, aneka ragam corak serta jenis yang dibuat, akan tetapi dapat juga dikenal berbagai fungsi dan arti kain dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mencerminkan adat istiadat, kebudayaan, dan kebiasaan budaya. Simboliknya tersebut dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang bersangkutan sejak kenalnya kain tenun tradisional, baik dalam hubungan secara vertikal maupun horizontal, dan selalu dikaitkan dengan pelaksanaan konsep sosio-religi seperti busana adat, upacara inisiasi, alat tukar-menukar hadiah, dan lain-lain. Kemudian di situ kita lanjut hubungan konten lokal dengan metode, di mana di sini pemilihan lokasi penelitian ini pada Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara, pada suatu desa yang bernama Oelurai. Penelitian ini dimulai pada bulan Desember. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pembuatan ragam hias kain tenun, pemilihan benang, pemilihan warna, dan pemilihan ukuran, serta memperkenalkan dan membantu memasarkan produk kain tenun di Kecamatan Insana, Desa Oelurai.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Lalu kemudian di situ adalah teknik pengambilan data pada konten lokal. Teknik pengambilan data pada penelitian adalah alat pengumpulan data untuk memperoleh data yang diperlukan. Ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan data oleh Sukardi tahun 2012, pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan penelitian mengenai proses pembuatan kain tenun tradisional. Pencatatan dokumen adalah sejumlah dokumentasi untuk menjaring data terkait proses pembuatan dan proses penjualan kain tenun desa Oelurai, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara. Lalu di situ kita ke studi pustaka berkaitan dengan konten lokal, di mana di sini penelitian terdahulu dari Trisna Nurmeisarah, Igede Sudirta, dan Made Diah Angdari, Juni 2019 dengan judul Tinjauan tentang Tenun Tradisional Dusun Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, proses pembuatan tenun adalah proses pemintalan benang, pewarnaan pada benang, penenunan. Dan kedua ada ragam hias tenun Dusun Sade, antara lain ragam hias selolot, ragam hias kelungkung, ragam hias tapok kemalo, dan ragam hias batang empat, ragam hias ragi genap, dan beberapa lainnya di situ. Lalu kemudian di sini hasil penelitian di mana proses pembuatan kain tenun tradisional desa Oelurai, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara. Kain tenun yang dihasilkan oleh pengrajin di desa Oelurai adalah kain tenun sotis berupa selendang sederhana karena alat yang digunakan masih sangat sederhana dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan selendang tenun yang indah yang bisa digunakan sebagai cendera mata. Dari hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan, tahap pertama yang harus diketahui adalah mengenai alat-alat yang digunakan, proses pembuatan, proses menenun, serta bahan-bahan yang mereka gunakan dalam menghasilkan suatu kain tenun berupa selendang. Di mana di sini poin A yang kita mulai dari awal, yaitu proses pembuatan kain tenun. Di mana yang pertama di situ ada gendongan, bisa lihat di gambar. Gendongan yaitu alat yang terbuat dari bambu dan kayu yang fungsinya hanya untuk mengaitkan benang. Lalu kedua di situ ada benang-benang yang digunakan saat pembuatan selendang tenun. Ini dia benang-benangnya. Lalu di situ memasukkan benang ke dalam alat tenunan seperti di gambar ini. Lalu proses penenunan selendang tenun bisa dilihat di gambar sini prosesnya. Kemudian selendang tenun yang sudah jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Ini dia. Lalu kemudian di situ poin yang B, platform media sosial yang digunakan untuk pemasaran kain tenun ini. Platform media sosial yang digunakan itu pertama Instagram, di mana di sini Instagram adalah sebuah aplikasi berbagai foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto atau video untuk menguploadnya di sosial media Instagram untuk memasarkannya. Lalu yang kedua ada Facebook juga, bisa kita pasarkan lewat Instagram dan Facebook. Lalu ada WhatsApp dan juga Google Form di situ yang kita bisa pasarkan untuk kain tenun ini. Lalu di situ poin yang C, mengimplementasikan selendang tenun desa Oelurai, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Utara. Nah, di sini yang kita lihat dari atas ini, kita implementasikan ke dalam sini. Di mana di sini gambar hasil penjual ini platform untuk menjual kain tenun di Instagram seperti ini. Lalu untuk di Facebook dan Google Form. Nah, kemudian di situ kita masuk di kesimpulan dan saran, di mana berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, poin yang pertama, proses pembuatan selendang tenun di desa Oelurai, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara adalah gendongan yang tadi kita lihat di gambar, yaitu alat yang terbuat dari bambu dan kayu yang berfungsi hanya untuk mengaitkan benang. Kemudian ada benang-benang yang digunakan saat pembuatan selendang tenun dan memasukkan benang ke dalam alat tenunan.
dan proses penenunan selendang tenun, lalu kemudian selendang tenun yang sudah jadi tadi. Kemudian poin yang kedua itu ada platform media sosial yang tadi kita gunakan, yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Google Chrome. Dan poin yang ketiga itu mengimplementasikan selendang tenun desa Oelurai, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara. Di situ mengunggah gambar hasil kain tenun di Instagram, di Facebook, WhatsApp, dan Google Form. Kemudian di situ untuk sarannya di situ berdasarkan dari pembahasan hasil penelitian dan simpulan, maka diajukan saran sebagai berikut. Yang pertama ada 2 poin di sini. Yang pertama untuk memperkaya ragam hias tenun di desa Oelurai, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara. Penenun perlu menggali, mempelajari, dan kreatif dalam membuat ragam hias baru tanpa meninggalkan ciri khas ragam hias yang telah diwariskan oleh nenek moyang serta memahami arti dan makna dari ragam hias tersebut. Yang kedua, tentunya masih banyak kurangan dan informasi yang masih belum lengkap dalam penelitian ini karena hanya terbatas pada satu tempat, yaitu di desa Oelurai, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara. Karena itu disarankan bagi peneliti lain agar meneliti hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini. Dan terakhir ini ada daftar pustakanya. Lalu di sini ada lampiran pertama bukti dokumentasi hasil data wawancara observasi di sini di mana apa yang dilakukan membuat strategi promosi produk kain tenun Insana dalam menarik minat pelanggan. Adapun beberapa pertanyaan yang kita tanyakan di sini dalam wawancara tersebut, dan kemudian di sini ada bukti pengambilan foto di sini seperti ini. Oke, itu saja hasil presentasi saya untuk UAS muatan lokal di sini dengan judul memperkenalkan produk kain tenun dari Insana. Dari Insana, Desa Oelurai, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara. Semoga dengan presentasi ini dapat mempromosikan kain tenun Insana ini. Oke, itu saja, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.